Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang saya sayangi dan untuk Bu Mary yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizal Ridho Firmansyah, absen 30 dari kelas 12 bahasa. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang pertama berkarya sastra di masa pandemi. Sebelum masuk ke pidato dan inti dari pidato saya, di pertama-tama saya akan mengingatkan kepada kalian semuanya dan kepada saya sendiri terutama untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Juga jangan lupa untuk membiasakan budaya cuci tangan saat atau setelah melakukan segala jenis aktivitas. Berbicara tentang pandemi, pandemi ini sudah mulai berjalan selama hampir 2 tahun. Pandemi ini juga tak kunjung menjadi masa lalu di negara kita tercinta. Pandemi kali ini memaksa kita untuk menyingkat segala bentuk aktivitas dan kegiatan produktif di luar rumah, terutama untuk kegiatan sekolah. Pandemi kali ini juga bukan saja memberikan dampak yang negatif, tetapi pandemi kali ini juga memberikan dampak yang positif. Apa itu bentuk dari dampak positif dari pandemi itu? Pandemi mengajarkan kepada kita untuk tetap berkarya sastra dan mengembangkan imajinasi kita walaupun berada di dalam rumah. Memang pandemi itu membuat kita tidak bisa kontak langsung dan tidak bisa bertatap wajah untuk saling bertemu. Tetapi di dalam rumah kita bisa mengobati dari rindu-rindu itu. Seperti contoh karya sastra berupa syair ataupun sajak dari penyair yang berasal dari Madura. Jika mendung hitam sudah di langit, jangan larang hujan untuk turun. Jika angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering jatuh berguguran. Dan jika cinta dan hatiku sudah berkembang di kehidupan sehari-hari, maka jangan larang diriku untuk selalu merindu dan menyayangi dirimu. Dari syair itu kita bisa melihat dampak positif dari pandemi, bahwasanya kita tetap bisa berkreativitas walaupun di dalam rumah. Sesungguhnya manusia adalah siapa yang tidak henti-hentinya dalam berpikir dan berimajinasi. Kita sebagai pemuda Indonesia, sebagai pelajar Indonesia, seharusnya membuat dan memberikan kreativitas berupa sastra, entah itu berupa syair, sajak maupun puisi, entah bagaimanapun bentuknya. Tetapi kita tidak boleh dimatikan dan ditusuk sepi oleh pandemi ini. Kita harus tetap mewarnai Indonesia dengan karya-karya kita, terutama kita sebagai pelajar. Apa yang bisa kita perbuat untuk mewarnai Indonesia? Jika kita berasal dari jurusan bahasa, maka kita bisa memanfaatkan ilmu kita dalam mengkreasi suatu kalimat dan suatu kata untuk menjadi suatu karya. Tetapi jika kita hanya monoton saja, maka kita sama saja seperti pecundang yang hanya berani berada di dalam rumah tapi tidak mewarnai Indonesia. Seharusnya kita sebagai pemuda dan pelajar Indonesia tetap mengembangkan karya sastra dan imajinasi serta pemikiran kita. Sesungguhnya manusia itu adalah seorang yang berani berpikir dan tidak menghentikan kreativitasnya. Dengan karya sastra kita juga bisa menghidupkan sehari-hari kita. Entah itu kita bisa menjual puisinya di Google ataupun menjual puisi itu di media-media lain. Dengan karya sastra juga kita bisa memberikan cinta kepada sesama. Jangan takut untuk berkarya walaupun di tengah pandemi. Ayo kita berkarya sastra, karena sastra adalah cinta yang sebenarnya. Saya Rizal Ridho Firmansyah. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.